pertama kita akan bahas prinsip dasar desain obat. Dalam kimia atau dalam farmasi, obat merupakan molekul, namun tidak semua molekul merupakan obat. Lalu bagaimana sih kita dapat mendesain atau menemukan molekul obat yang dapat bekerja pada suatu target kerja tertentu dengan posisi yang tepat sehingga menghasilkan respon biologis yang tepat untuk terapi suatu penyakit? Kita lihat jawabannya. Nah, jadi molekul obat itu harus melewati banyak rintangan sebelum sampai pada molekul targetnya untuk kemudian berinteraksi dan menghasilkan respon biologis yang sesuai. Molekul obat juga harus didesain sedemikian rupa agar sampai pada targetnya dan menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Nah, di sini terdapat beberapa fase yang dilalui oleh molekul obat. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu fase farmaseutika. Nah, dalam fase ini yaitu fase yang dimulai sejak obat diberikan sampai obat siap diabsorpsi. Dalam tahap ini meliputi disintegrasi atau pemecahan dari bentuk sediaannya dan disolusi atau molekul obat yang melarut pada cairan gastrointestinal. Yang kedua ada fase farmakokinetik. Fase ini disebut juga fase kerja tubuh pada obat. Nah, dalam fase ini meliputi ADME atau adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang ketiga ada fase farmakodinamik. Nah, fase ini molekul obat yang mencapai lingkungan mikro dan target kerjanya akan berinteraksi dengan molekul target. Nah, molekul obat ini berkaitan dengan target melalui ikatan intermolekuler. Yang terakhir ada fase terapeutik. Nah, fase ini yaitu ikatan antara obat dan target dapat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Molekul obat dapat berikatan dengan targetnya melalui ikatan intermolekuler atau intermolecular bond. Nah, intermolecular bonds ini merupakan ikatan yang terbentuk antara dua molekul yang berbeda. Yang pertama ada ikatan ionik, yaitu ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ini juga merupakan ikatan yang paling kuat di antara yang lainnya. Yang kedua ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat terbentuk di antara heteroatom O, N, S, dan P yang kaya elektron yang berperan sebagai hidrogen bond acceptor dengan atom hidrogen yang miskin elektron yang berperan sebagai hidrogen bond donor. Yang ketiga ada interaksi van der Waals. Interaksi ini melibatkan daerah-daerah hidrofobik antara dua molekul. Interaksi ini juga disebut gaya London. Meskipun kekuatan interaksinya sangat lemah, namun kontribusi total dari seluruh interaksi cukup penting dalam interaksi obat target. Dan yang keempat ada interaksi dipol-dipol dan ion-dipol. Yang kedua kita akan bahas struktur dan sifat molekul obat. Dalam struktur molekul obat terdapat biopor molekul obat yang dibagi menjadi 3, yaitu farmakopor, metabopor, dan toksikopor. Apa sih ketiganya? Mari kita bahas. Yang pertama ada farmakopor. Nah, yaitu susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul obat yang memungkinkan terjadinya interaksi spesifik dengan target kerja yang diinginkan. Nah, jadi suatu molekul obat dapat berinteraksi dengan lebih dari satu target kerja. Yang kedua ada metabopor. Nah, yaitu susunan 3 dimensi atom-atom dalam molekul obat yang bertanggung jawab pada terjadinya metabolisme molekul obat tersebut. Yang ketiga ada toksikopor.
Nah, yaitu susunan 3 dimensi atom dalam molekul obat yang bertanggung jawab pada terjadinya interaksi yang tidak diinginkan, menyebabkan adanya efek toksik. Di gambar ini kita bisa lihat ada struktur dari molekul obat. Yang pertama ada bioactive phase, yaitu bagian dari molekul obat yang berinteraksi dengan target. Jadi ada obat dan ada targetnya. Nah, si bioaktif ini bagian molekul obat yang berinteraksi dengan targetnya. Lalu ada molecular baggage, merupakan bagian dari molekul obat yang berfungsi mempertahankan bioactive phase tetap memiliki geometri yang diharapkan. Kita lihat gambar yang B. Nah, jika farmakopor, toksikopor, dan metabopor merupakan bagian yang berbeda, maka obat dapat didesain dengan membuang toksikopornya. Lalu, sedangkan jika ketiganya saling tumpang tindih seperti pada gambar C dan D, maka obat dapat didesain dengan menggantikan farmakopor dengan bioisosternya. Nah, bioisoster adalah gugus yang ekivalen secara biologis. Dibagi menjadi dua, ada bioisoster klasik dan non-klasik. Untuk bioisoster klasik, yaitu gugus-gugus fungsi yang memiliki konfigurasi elektron valensi yang sama. Sedangkan bioisoster yang non-klasik adalah gugus-gugus fungsi yang konfigurasi elektron valensinya tidak sama. Akhir kita akan bahas sifat-sifat dari molekul obat. Pertama ada sifat fisikokimia, yaitu sifat yang sangat menentukan fase farmaseutika dan farmakokinetika. Sifat ini merefleksikan karakteristik kelarutan molekul obat baik dalam fase air maupun fase lemak, dan menentukan kemampuan obat untuk melintasi berbagai rintangan hingga sampai pada target kerjanya. Yang kedua ada sifat bentuk. Nah, sifat bentuk ini meliputi geometrik, konformasional, topologikal, dan sterik. Yang ketiga ada sifat elektronik. Struktur elektronik molekul obat sangat menentukan terjadinya berbagai bentuk interaksi intermolekuler molekul obat dengan targetnya, seperti interaksi ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan dipol-dipol. Dan yang terakhir ada sifat stereokimia. Berbagai molekul obat menunjukkan spesifitasnya yang tinggi terhadap sifat stereokimia tertentu, seperti optik geometrik.